melakukan aktivitas seharian, insyaallah tambah puasa, tambah sehat, tambah semangat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an wa ja'alana min ahli siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh man unzila 'alaihi al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Qaramun muhtaramun, saya muliakan pada segala pengurus masjid yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan juga semua jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat diterima ibadah kita, dapat diterima segala ketaatan kita dan disampaikan semua hajat-hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat dunia dengan sampainya cita-cita baik kita, dan hajat akhirat dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada saat ini sampai pada hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih semangat, masih energik, masih kuat ibadah, masih kuat terutama puasanya, menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mendapatkan keberkahan Ramadan, berkahan daripada puasa, berkahan daripada malam Ramadan, berkahan siang Ramadan dan seterusnya, dan keberkahan Al-Quran dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemuliaan Ramadan yang begitu bagus, yang begitu istimewa, yang mana tanpa terasa, mau tidak mau kita harus menjalaninya, mau tidak mau kita harus puasa, mau tidak mau kita harus ibadah, karena sesungguhnya kadang-kadang tabiat manusia ini bermacam-macam. Tabiat manusia kadang-kadang maunya lakukan yang tidak baik, maunya tidak ibadah, maunya melakukan yang enak-enak saja. Diajak sholat berjamaah beratnya, diajak untuk melakukan sholat sunnah beratnya. Kalau diajak makan, maju cepat ya. Diajak jalan-jalan, maju cepat. Segenap jemaah masjid Merogan Mimbar Allah hari ini akan diajak jalan-jalan studi itu, langsung cepat gratis surat. Tapi kalau diajak berjamaah, diajak sholat tadarus berjamaah, diajak sholat sunnah, juga aku ini, anakku ini, dan seterusnya. Khuliqal insani halu'a. Ciptakan manusia ini bermacam-macam beratnya. Itulah tabiat manusia. Oleh karena itu kita harus biasakan untuk taat, paksakan untuk taat, paksakan untuk ibadah. Siapapun kita, yang orang yang ustaz, kiai, habib, semuanya, namanya manusia, pasti maunya nama-nama baik. Tapi bagi mereka yang dari keturunan orang-orang yang soleh, dari biasakan oleh orang tuanya, enak kita sholat jemaah, enak kita silaturahmi, enak kita boleh saling benci, enak kita kumpul itu amalmu, itu dirimu dan seterusnya. Ayo sholat jemaah, ayo sholat malam, sholat tahajud, puasa sunnah. Kalau anak itu sudah besar, dia sudah belajar, akhirnya mudah, tidak berat. Nah, ini yang kita harus didik pada diri kita. Kita biasakan sholat berjamaah, biasakan kita silaturahmi, biasakan kita untuk berbuat baik. Dan ini juga menjadi sebab, salah satu sebab kita diwajibkan puasa. Kenapa demikian? Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal manusia, akal kita, manusia kita punya akal, diberi kita tahu jalan, tahu kompas, yang mana ayah meniru, yang mana anak tahu, yang punya akal. Coba kalau kucing tahu yang mana ibu-ibu,
ibunya belajarnya, anaknya, bapaknya bekerja sama anaknya. Jadi yang berbalas sama orang tua, ya, orang yang tidak kurang ajar sama orang tuanya sama dengan binatang. Tidak ada akal. Dan kalau Allah ciptakan akal, selesai akal diciptakan ditanya oleh Allah, man ana wa man anta. Ya kau, saya kau sama aku. Ya, kita sadar Allah Subhanahu Wa Taala akalnya, ana anta rabbi wa ana abduka al-faqir. Saya adalah hamba-Mu yang fakir dan Engkau adalah Tuhanku. Saya akan tunduk dan patuh akan perintah-Mu. Jadi kalau kita malas beribadah, malas bertaat, berarti kita nyakal tidak beres. Ya, kenapa? Kita tidak tahu bahwasanya kita adalah hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa tidak puasa? Malas, lapar, baca puasa ini. Kenapa tidak sholat Jumat? Sudah panas. Di rumah sholat zuhur. Kenapa tidak melakukan sholat waktu? Malas, capek, ngantuk, tidur, berat, payah dan seterusnya. Kenapa tidak puasa Ramadan? Susah, capek. Sama bisa seperti yang lain. Kenapa tidak zakat fitrah? Duit. Kalau ada 20 hari, fitrah 40.000 sih tolong. 45.000 sih tolong. Setahun. Ya, mensucikan diri, mensucikan puasa, dapat diterima puasa kita dengan fitrah. Tak kalau fitrah. Ini nak jadi apa? Kamu yang miskin, antara Rabbi, Engkau adalah Tuhan, aku. Jadi kalau kita terhadap perintah-perintah Allah, ya, apa yang Allah wajibkan kepada kita, ya sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami siap untuk melakukan apa saja perintah Allah, karena di balik perintah akan memberikan kebaikan dan kenikmatan di sisimu nanti di dunia sampai akhirat. Jangan seperti orang-orang Bani Israel, sami'na wa ata'na. Dapatkan perintah, kami mendengar perintahmu, kami pun siap melanggar perintahmu. Ini orang Bani Israel. Ya. Jadi kita harus terhadap perintah Allah siap dulu. Ya, kalau perintah atasannya siap langsung siap, Pak, siap bos. Lalu perintah Allah, mikir dulu ada bezakan kita. Ya, ini mau main hanya ini. Jangan atas perintah Allah itu sami'na wa ata'na dulu. Siap ya Allah. 68 pun siap kami lakukan. Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan kesenangan, Allah akan berikan kebahagiaan. Yang tadi tidak mampu kita 45.000 sih kalau akan kita kali 5 kewajiban itu. Apa ini 50 kali 5 anggaplah 210. Tapi kalau kita sudah pertama siap untuk melakukan perintah Allah, Allah kasih rezeki itu. Tak tahu dari mana Allah kasih rezeki. Dan Allah berikan keberkahan dulu. Ada datang ini. Tadinya cuma belum datangnya 600. Karena kita sudah pertama sudah sami'na wa ata'na. Ya, ibu-ibu begitu menyebut harus tunduk dan taat pada suaminya. Jangan dulu, siap dulu. Kata Allah, tunduk sama suami. Kalau ada perintah di dunia ini untuk tunduk selain Tuhan, selain Allah, maka seorang istri harus tunduk pada suami. Jangan dulu kakek, suami aku cari dulu. Kakek dulu, siapkan dulu. Ya, kalau kita siap, niat yang baik, selagi dia perintah ketaatan dan kebaikan bukan maksiat, maka ya akan Allah berikan suami kita orang yang baik. Maksudnya dia benar-benar memikir dia baginya nurutnya ada yang berubah ngajari ke pemerintah kerja bermaksiat, perintahkan dia yang tidak baik. Siaplah dulu, Allah akan ubah suami kita ya untuk menjadi orang-orang yang saleh yang menentangkan keburukan. Sehingga ya selagi perempuan itu taat kepada suaminya, maka surga akan terbuka untuknya. Ya, itu sebagaimana Siti Masyitah. Ya,
langsung dia dapatkan jawab surga. Bagaimana siapa sultan syekh sultan perempuan yang soleh, dia mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia sabar terhadap suaminya dan seterusnya. Nah, jadi segala perintah Allah itu akhirnya selesai akal Allah ciptakan. Kemudian Allah ciptakan nafsu kita tiap manusia diberikan nafsu, hewan diberikan nafsu, malaikat diberikan nafsu. Kita ni jangan apa yang kita merasa lebih hebat daripada mereka sudah ada nilai plusnya, ada nafsunya. Kalau kita baru sholat 20 rakaat, sulit, haus itu, dia main mana saya lagi. Kan kita ada nafsu, tapi mereka ada nafsu. Disuruh rokok terus sampai hari kiamat. Mereka ada makan dan minum, kita dikit-dikit makan, dikit-dikit minum. Nah, jadi tapi kalau kita bisa tunduk dan patuh kepada Allah, bisa memiliki lebih derajat daripada mereka para malaikat. Makanya upayakan sami'na wa ata'na atas semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptakan nafsu, dan tak kala selesai Allah ciptakan nafsu, tanya oleh Allah, man anna wa anta, wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Jawabnya, anak-anak, anta, aku, kau, no, akhirnya Allah beri pelajaran dia, masukkan dalam neraka, jadi siksa, dipanaskan 100 tahun, 100 tahun akhirat, 100 tahun neraka, sehari dari 20.000 tahun, sekali 100, dikali 100 tahun, gosong, hancur, kalau sudah 100 tahun, ukuran dunia, dan tak tahu berapa ribu ukuran hari di ukuran akhirat, panggil wahai nafsu, semana kau rasanya, man anak, man anta. Anak-anaknya lagi, siapa aku, siapa kau? Anak, anta. No, masih juga, dan aku dah tunduk dan patuh. Jadi kalau kita masih anda sholat wajib, anda puasa Ramadan, anda zakat fitrah, anda berwajib, anda melakukan perintah syariat, sama seperti nafsu tadi. Berarti tidak jauh beda, bukan dari manusia, nafsunya berarti Quran. Kita kan ada, kalau akal ada nafsu, biasanya ada rohani. Akhirnya sudah siksa lagi, masuk lagi, siksa di atas 100 tahun lagi. Sudah 100 tahun, panggil, man ana wa anta. Yang disiksa yang kedua tadi di neraka al-jub. Tidak diberi makan, tidak diberi konsumsi, tidak diberi cairan sama sekali, kebutuhan si nafsu tadi. Jadi 100 tahun tidak diberi makan, tidak diberi konsumsi, dan diberi cairan sama sekali. Sudah 100 tahun lagi, sudah selesai yang ketiga, baru man ana wa anta ana abduka wa anta rabbi. Baru jadi nafsu ini bisa tunduk, bisa taat, menurut kalau diberi disiksa dengan apa? Tidak kasih makan, tidak kasih konsumsi, tidak kasih cairan, lalu menunduk dan patuh. Makanya Allah wajibkan puasa Ramadan biar nafsu kita tunduk dan patuh, kenal kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, siap melakukan apa saja perintah Allah. Makanya kita kalau puasa ini kita mengejar nafsu, jaga malas, itu jangan kita menjaga, kita malasnya. Mana sholat zuhur, sholat subuh masjid, sholat asar masjid, jamaah. Ayah, kenapa sholat? Tunggu di nafsu kita tidak. Setan sudah terganggu, kita jadi setan. Karena tiap hari dia tidak pernah lakukan sholat berjamaah. Akhirnya kebiasaan buruk yang dibiasakan setan ini, kamu itu lekat. Kawan kita biasa ngajak apa? Si orang biasa ngajak nongkrong yang mungkin begini. Kawan kita tidak lagi, dia udah tobat itu, masih terus tu jalan sendiri oleh kawan itu. Nah gitu loh. Setan sudah dibelenggu, dan kita masih jadi setan. Kalau kita lakukan
kita lakukan dengan secara tinggalkan, hapus gerak-gerak kebiasaan-kebiasaan jalan-jalan yang selama ini diajak dan dibiasakan oleh setan. Di akhirat setan tidak tanggung jawab sama kita. Ya, setan mengajak kita dalam puasa kita bayar. Buku diam-diam, buku datang, maju, jadi apa? Puasanya buku diam-diam. Nah, di akhirat setan datang jawab. Kita, awak mana bertanggung jawab? Aku sengaja. Tak payah dalam. Nah, kau enggak, bagaimana? Tidak tanggung jawab setan. Iya, setan disiksa mereka kelabu-kelabu kita juga kenal. Namun sebel, karena itu kesempatan di bulan suci Ramadan kita hapus gerak-gerak kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang selama ini kita lakukan yang tergoda dengan wujud lain syaitan, ya, yang menjadi syaitan. Sudah nafsu diceritakan, ya, dia tunduk dan tatkala dia disiksa dengan lapar dan berkonsumsi, nah, kita tatkala kita dilatih oleh Allah untuk menundukkan nafsu kita, setan tidak ada. Nah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat puasa. Jadi kalau bisa kita di pendidikan Allah itu Allah berikan kepada kita sukses. Ya, diri kita ini sukses dalam mengalahkan nafsu, menjadikan kita orang yang ahli ibadah, ahli taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga ada lagi sebab-sebab yang menyebabkan kita untuk diwajibkan untuk puasa, ya, yaitu tatkala Nabi Adam diperintahkan atau dilarang oleh Allah dengan makan buah roti, akhirnya Nabi Adam dipujuk berakhir oleh syaitan juga karena biar awet hidup di dalam surga makan buah roti. Dan kemudian masih ada, ya, kalau Adam melakukan kesalahan itu masih ada bekas-bekas kesalahan dari makan buah roti tadi selama 30 hari. Ya, 30 hari masih ada bekas itu, makanya kita diwajibkan untuk berpuasa. Nabi Adam diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari biar bekas-bekasnya muncul lagi syaitan tadi, kebiasaan-kebiasaan setan itu hilang pada Nabi Adam dan Hawa, dan kemudian diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ya. Jadi harapan kita ini setelah Ramadan kita jadi bersih, jangan jadi lagi masih malah pulang, ya, masih ini ya, yang muda-muda gadis keluar pakai kerudung, selama satu helai rambut dilihat oleh orang yang bukan mahram, oleh yang bukan berdosa. Ya, walaupun ada imam, walaupun sepupu, ya, yang lihat tak boleh. Syariat ada tak boleh. Makan ini, kami sama sepupu tadi hasilnya, apa jilbab dan kerudung masih juga mencak nafsu ini. Harus tunduk sama perintah Allah. Mau bahagia atau tidak? Dan seterusnya. Akhirnya begitu juga karena kenikmatan manusia ini, katakan oleh ulama ada makanan. Ya, makan, senang makan warna-warni dia. Kalau kita buka, kita sahur, kita habis terawih ini dari apa lakso, itu bambu, ada kalau hijau apa, ada pink kalau baca makan ini. Ya, kalau ada pink ini makan tadi. Ada kalau salah satu kenikmatan manusia ini ada empat: makan, minum, kalau daripada minum es dawet, es cendol, dan buah. Ya, yang ketiga adalah jima, hubungan suami istri. Itu suatu kenikmatan dunia. Dan yang berikutnya adalah anom, tidur. Ya, ini dapat dikendalikan dengan puasa. Ya, kita tidak makan pada waktunya, dan kita tidak minum, kita tidak berhubungan suami istri, kemudian tidak tidur. Ini kenikmatan ini dia atur, bisa mengaturnya. Jangan kita turuti, ya, langsung tidur mencetak. Ya, siang cuma 12 jam, tidurnya 11 jam. Gila.
tarawih baik-baik tidur tidak baca dulu, amal baik, ngaji lewat, apa lewat. Dengan itu bisa ditutup, bisa kita bisa hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dengan adanya bulan suci Ramadan. Jadi masa Ramadan, jadi nuansa kita